Debat bahasa Inggris. Jadi ya kita ini dalam undang-undang bahasa, Presiden pidato di luar negeri pun harus menggunakan bahasa Indonesia. Di seminar-seminar apapun di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Perjanjian bisnis pun yang dilakukan di Indonesia harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalau ada bahasa Inggrisnya. Jadi ada semangat dari negara kita untuk menjadikan bahasa Indonesia ini di samping bahasanya orang Indonesia menjadi bahasa dunia. Jadi karena itu kalau bagi kami tetap harus dengan bahasa Indonesia debat itu. Tapi kalau dalam hal tertentu membutuhkan pengertian dari bahasa Inggris, bisa diungkapkan dalam bahasa Inggris. Nanti ada pula orang minta debat juga dalam bahasa Arab, kan jadi bahasa Prancis, kenapa harus bahasa Inggris? Jadi sekali lagi cukup dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk program. Jadi Amin mengunggulkan begini, adalah latar belakang begini, bahwa sebuah bangsa besar, bangsa yang maju, pendidikannya harus maju. Oleh karena itu, kalau kita baca konstitusi atau undang-undang di seluruh dunia, tidak ada yang salah satu tugas utama pemerintahan negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya di konstitusi dan undang-undang Indonesia. Kenapa? Karena kebodohan itu mengakibatkan kita dijajah. Dengan kepintaran kecerdasan itu membuat kita berdiri di atas kaki sendiri. Oleh karena itu, Anies dan Muhaimin memiliki peran yang unggul, yang paling penting untuk mencerdaskan kehidupan rakyat ini. Dan secara bersama-sama, bukan yang makmur yang mendapatkan sekolah yang bagus, tapi yang terbatas, orang-orang miskin, orang-orang yang susah harus diberikan kesempatan yang sama untuk dapatkan sekolah yang bagus. Bagaimana caranya? Segala biaya-biaya sekolah akan dimurahkan ketika Anies Muhaimin terpilih menjadi presiden. Ada dalam visi misi Anies Muhaimin, semua akan dimurahkan. Karena itulah kesempatan kita untuk keluar menjadi bangsa besar, bangsa yang maju ketika rakyatnya memiliki pendidikan yang bagus. Dan ketika itu kita terbebas dari penjajahan. Sekarang kita semua dijajah. Teknologi informasi dijajah, ekonomi dijajah, kebudayaan juga dijajah. Kita semua tertinggal dalam segala aspek riset teknologi. Kenapa? Kita mengandalkan pembangunan oleh korporasi, tidak mengandalkan pembangunan dari bawah dan dari rakyat. Apa yang diperlukan oleh Amin adalah penguatan rakyat, kemudian penguatan pendidikan, dan kita akan menjadi tumbuh menjadi bangsa besar. Itu visi besar. Saya kira itu. Ya, masih. Kalau akhirnya ditetapkan pakai bahasa Inggris dari Amin sendiri, siap atau seperti apa? Kita tidak setuju. Harus pakai bahasa Indonesia. Walaupun, kalaupun diajar berbahasa Inggris, saya yakin boleh beradu bahasa Inggris. Ya, saya kira itu. Tentang debat ada lagi? Tentang debat? Ya, Mas. Terkait dengan tema mengenai korupsi ya. Ini kan mungkin rencananya akan difokuskan atau dibawa oleh Amin bagaimana persiapannya? Tentang HAM dan korupsi. HAM dan korupsi. Saya kira jelas dalam program kita, salah satu menjadi perhatian kita adalah KPK. Ya, kita akan memperkuat kembali KPK, memperbaiki kembali undang-undang KPK. Tentu nanti dengan melibatkan DPR kemanapun juga, karena itu adalah undang-undang. Kemudian yang kedua, hal yang terpenting bahwa korupsi begitu susah diberantas Indonesia, ada masalah besar. Oleh karena itu, Pak Anies dan Muhaimin dalam program dan visi misinya akan memasukkan pendidikan anti korupsi sejak pendidikan yang paling bawah.
Jadi membangun bangsa yang berintegritas sejak mereka di TK, SD dan seterusnya. Jadi ini adalah program jangka panjang dalam rangka membangun integritas nasional. Ya, nanti anak-anak kita yang anti korupsi sudah tertanam sejak di sekolah oleh kurikulum dan yang akan dimasukkan dalam program sekolah. Dan program yang singkat adalah tentu tadi disampaikan adalah memperbaiki kembali KPK. Kemudian kita tahu bahwa Pak Anies ya, terlibat dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi, termasuk pernah menjadi anggota majelis di KPK, memiliki konsen yang sangat kuat untuk pemberantasan korupsi. Pak, tambahan ya Pak. Di Medan hari Senin lalu Pak Anies mengatakan pemulihan kekuatan KPK akan menjadi program 100 hari pertama. Betul. Itu ya. Pak, ya mau nanya dong Pak, tapi bukan soal debat ya. Sebentar. Tentang debat ada yang lain dulu? Tentang debat? Cukup ya? Cukup? Ya Mas, monggo. Ya, yang terkait baru-baru ini seniman Pak Butet itu kan dia merasa diintimidasi ya. Saya mendapat surat pernyataan dari polisi untuk tidak berbicara unsur politis itu dalam pentasnya. Tapi kan pada akhirnya dia tetap menjalankan sesuai dengan naskah yang dimiliki itu. Dari Mas Amin bagaimana? Ya, aman. Ini senimannya, ini teman seniman. Ini anggota Dewan Kesenian Jakarta atau jangan pergi. Ya, ini jelas lah, termasuk melawan demokrasi. Dan yang menyedihkan, ini belum pernah terjadi sejak reformasi. Jadi kemunduran yang luar biasa. Tapi memang kita melihat Butet kan sebetulnya dulu mendukung Pak Jokowi ya. Kemudian kelihatannya belakang ini dia mengkritik Jokowi. Mungkin karena itu lalu dikhawatirkan pentas dia akan terlalu mengkritik rejim. Tapi apa yang mau dikatakan bahwa kecuali bahwa ini adalah pelanggaran, apalagi pelanggaran hak ekspresi di dalam bidang kesenian, itu adalah benteng suci terakhir yang kita harus pertahankan. Jadi kita harus membela Butet Kertarejasa. Mungkin kalau dari Pak Hamdan juga ada komentar selaku ketua Dewan Pakar. Ya, saya ingat zaman dulu. Jadi seniman itu sebelum pentas diperiksa dulu naskahnya. Ini kira-kira akan balik ke situ lagi yang gejalanya. Ini rusak. Karena itu tadi sekali lagi bahwa perkembangan gejala-gejala terakhir menunjukkan demokrasi Indonesia yang menurun. Ini termasuk salah satu gejalanya. Ketika seniman dihambat untuk pentas kalau mengkritik yang berkuasa. Ini masalah besar. Nah, ini masalah perkembangan yang semakin lama demokrasi yang menurun ini tidak boleh terjadi. Karena itu ketika salah satu programnya Amin adalah memperbaiki kembali partisipasi rakyat dan demokrasi terutama dalam pengambilan keputusan. Ini program yang utama, demokrasi. Terima kasih. Yang lain, teman-teman? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih.